Selamat pagi buat guru-guru hebat se-Manggarai Timur. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini masih membahas seputar membuat soal pada Google Formulir. Seperti sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi cara untuk membuat soal pada Google Formulir menurut saya itu sangat simpel dan praktis. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat nomor token kombinasi antara Nielsen dengan nomor token yang kita buat. Jadi langkah yang pertama, teman-teman harus menyiapkan file berupa formulir Google. Yang pertama, kita masuk pada bagian identitas. Jadi ketika teman-teman buat, jadi usahakan antara formulir identitas dengan formulir soal itu dipisahkan. Jadi formulir identitasnya tersendiri, formulir soalnya itu tersendiri. Jangan gabung antara formulir identitas dengan formulir soalnya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan file. Bagian dari formulir identitas ada nama lengkap, kelas, mata pelajaran, hari tanggal ujian, password, dan nomor token. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang password dan nomor token. Lalu sebelum kita masuk pada tutorial bagaimana cara membuat nomor token, jadi perlu saya informasikan kepada teman-teman, kenapa sih kita harus membuat nomor token? Jadi menurut saya penting kita membuat nomor token atau password supaya orang tidak mudah mengakses ke menu soal. Jadi kata kuncinya di sini bahwa yang bisa mengakses ke menu soal itu adalah siswa atau orang yang mengetahui nomor token sesuai database yang sudah kita siapkan. Jadi langkah yang pertama, teman-teman harus membuat database. Jadi di sini saya contoh database yang saya buat. Nielsen, ada kolom Nielsen, nama, nomor token, kolom kombinasi Nielsen dan token, dan terakhir password dan token. Jadi saya sedikit menjelaskan pada nomor token atau token. Jadi token ini adalah nomor token. Jadi token ini teman-teman buat sesuai keinginan teman-teman. Jadi pada saat teman-teman membuat nomor token itu kombinasi antara huruf kecil, huruf besar dengan angka. Lalu bagaimana cara menggabungkan antara Nielsen dengan nomor token? Jadi caranya itu mudah atau praktis. Kita tinggal masukkan rumus, yaitu sama dengan, lalu kita klik pada kolom Nielsen, pada kolom pertama pada nama siswa, kita klik, lalu kita tambahkan lambang dan, kutip pembuka, tanda strip, kutip penutup, lambang dan lagi, klik pada kolom token, enter. Jadi tokennya berhasil dibuat. Lalu bagaimana untuk siswa yang terakhir? Jadi itu kita cukup klik double atau copy. Nah, di sini kita buat password dan token. Jadi cara buatnya itu sama seperti kombinasi antara Nielsen dengan token. Caranya sama dengan kita klik pada bagian kolom pertama tadi, enter. Lalu untuk bagian yang kedua kita klik sama dengan klik pada bagian yang pertama pada kolom password dan token, lalu masukkan lambang dan, kutip pembuka, lambang pemisah atau garis tegak lurus, kutip penutup, lambang dan lagi, kita klik
pada kolom kedua atau pada kolom urutan kedua nama siswa. Kita klik enter. Nah, untuk siswa berikutnya cukup kita klik double atau drag. Jadi ini adalah nomor token yang kita buat. Jadi kita copy pada kolom terakhir. Pada kolom terakhir itu pada kolom password dan token. Kita copy, kita masuk pada Google Drive. Kita klik pada menu validasi respon. Di sini ada keterangan angka lebih dari, lalu kita masuk pada ekspresi reguler. Lalu kita masuk pada kecocokan pola. Di sini kita paste tadi sesuai database kita Ctrl V. Nah, ini adalah nomor token. Lalu di sini ada pesan teks kesalahan. Misalnya ketika siswa salah memasukkan nomor token atau password, lalu kita harus membuat pesan. Misalnya di sini masukkan nomor token yang benar. Nah, kita sudah selesai buat nomor token. Kita coba dengan cara masuk pada menu pratinjal. Nah, ini adalah bentuk soal setelah kita buat. Jadi untuk bisa mengakses ke menu berikutnya, siswa harus memasukkan nomor token dulu. Walaupun data misalnya dari nama lengkap, kelas, mata pelajaran, hari tanggal mereka sudah input, tetapi ketika nomor token dan passwordnya tidak benar, maka siswa tersebut tidak bisa mengakses untuk bisa mengerjakan soal. Misalkan saya ambil contoh di sini, saya copy dari database, nama yang pertama saya copy, kelas 4, mata pelajaran IPA, hari tanggal ujian misalnya hari ini. Kita copy nomor tokennya. Jadi ini nomor tokennya. Nah, coba kita klik menu berikutnya, pasti bisa mengakses. Nah, lalu kita uji bagaimana misalnya ketika ada kesalahan token. Misalnya kita hapus huruf terakhir. Coba kita klik berikutnya. Di sini ada keterangan masukkan nomor token yang benar. Mungkin itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.